Hai Sobat LCS, Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan bahas dari ajang terupdate, yaitu Olimpiade Catur yang berlangsung di Budapest, Hongaria. Dan sudah memasuki babak ke-8. Di papan pertama ada India yang berhadapan dengan Iran, teman-teman, di papan pertama. Nah, India kita tahu banget sangat superior ya, diisi dengan kekuatan para pecatur topnya. Ada Gukes, ada Pragnananda, ada Vidit ya, dan juga ada Arjun Erigaisi. Nah, sementara Iran ada siapa aja? Ada Parham Sodlo, elo ratingnya 2700, ada Amin Tabatabae, itu elo ratingnya 2700, dan juga ada Danes Barbadiar, dan juga ada satu lagi eh adalah Idani Poya. Idani Poya nih satu angkatan sama aku juga nih. Elo rating 2599. Nah, teman-teman, kita akan bahas permainan dari papan pertama, yaitu dari siapa lagi kalau bukan calon juara dunia Gukes Domaraju yang nanti akan melawan Dingliren di tahun ini. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Ini permainan yang sangat seru untuk kita saksikan sampai akhir, dan jangan di skip iklannya karena RL Chess AdSense-nya sangat penting banget untuk selalu jadi sponsor Liga Catur Junior. Nah, Parhama Solo memulai dengan langkah D4 dijawab dengan D5, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam dorong C5. Kemudian putih memukul pion petak D5, hitam memukul balik, dan putih mainkan kuda F3, hitam kuda ke petak F6. Ini opening apa? Ini merupakan Queen Gambit Decline semitaras ya, ini main line-nya. Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan G3. Nah, dengan jalan G3 ini kayak transposisi ya, atau berubah posisinya menjadi English opening variasi simetrikal yang dengan sistem 3 kuda. Hitam melanjutkan dengan jawaban kuda ke petak C6, putih gajah ke petak E2, dan hitam memukul pion petak D4. Nah, langkah memukul pion D4 ini sangat menarik teman-teman di langkah ke-7 buat hitam. Karena lagi-lagi ya, ini mungkin kalau kalian bilang ini bukannya kayak Taras defense ya, bener juga teman-teman. Jadi dalam beberapa langkah ini bisa dibilang bisa berubah-ubah ya posisinya. Dan menariknya hitam seharusnya di sini paling banyak, paling populer memainkan langkah gajah E7. Ya, tapi di sini Gukes Domaraju memilih variasi kedua, yaitu memukul pion D4. Nah, artinya apa yang menarik di sini? Dengan memukul pion petak D4, pion D5-nya tuh kayak jadi pion gantung gitu, teman-teman. Atau bahasa caturnya itu kayak pion terisolasi. Nah, kita akan lihat bagaimana Gukes Domaraju, Arjun lagi. Gukes Domaraju bermain dengan pion D5 yang gantung ini. Nah, hitam melanjutkan dengan gajah C5, kemudian kuda B3 mengancam gajah, gajah mundur, memberikan pion di petak D5, tapi putih nggak mukul, putih lebih pilih mengamankan raja. Apa yang akan terjadi kalau dia memukul pion petak D5? Nah, kita belajar teori di sini. Maka hitam akan melanjutkan dengan jawaban gajah ke petak E6 atau kuda pukul D5. Yang sebenarnya ini unggul buat putih ya, teman-teman ya. Gajah ke petak E6. Kemudian apabila di sini lanjutkan, mungkin putih akan lanjutkan dengan mendorong pion E4. Dan kemudian hitam akan lanjutkan kembali dengan gajah ke petak G4. Nah, kalau kalian mikir kuda makan kuda kemudian mendapatkan gajah, di sini ada ancaman bahaya ya. Pada saat kuda mukul kuda makan, kemudian memakan gajah, apa bahayanya? Maka menteri F2, raja ke petak D1, mendapatkan gajah lagi di petak D2 dengan posisi raja yang tidak aman. Nah, kalau misalkan secara amannya gimana tuh? Gajah ke petak G4, kemudian dilanjutkan dengan menteri C2 dan benteng C8. Nah, hitam berani bermain dengan mengorbankan satu pion ini, tapi kita bisa lihat bahwa secara keaktifan buah atau secara serangan, hitam sangat bahaya, teman-teman. Nah, makanya banyak yang tidak memilih mengambil pion petak D5 langsung, tapi memilih mengamankan raja dulu. Nah, kemudian hitam lanjutkan dengan dorong pion D4, putih kuda ke petak A4, mengancam gajah. Kemudian hitam lanjutkan dengan rokade, putih benteng E1, hitam mendorong pion H6. Sama nih kalau kita hitung ya. Kenapa kalau makan kan sebenarnya kalau dimakan, makan lagi kudanya dapat pion D4. Kenapa itu tidak dilakukan? Coba ya kita bahas ya. Tapi putih lebih pilih benteng E1. Kalau makan, maka akan dimakan lagi dengan pion A. Apabila memukul kuda di petak C6, kemudian memukul lagi dengan pion B, menteri makan D4, kita bisa lihat ya, terjadi opposite color bishop atau terjadi perbedaan warna gajah, teman-teman. Jadi nggak masalah buat hitam nih tuker dengan mengorbankan satu pion, tapi putihnya kehilangan gajah pentingnya, gajah Vian Ketonya, dan juga ini gajah beda warna. Let's say dilanjutkan dengan gajah 4,
maka menteri B7 nanti ancamannya begini. Gajah H3. Nah, lagi-lagi ya ini bermain dengan ilmu ya. Jadi korbanin satu pion pun nggak masalah. Kalau dilanjutin gajah 5 dorong C5 gitu. Ya nanti kalau menteri C3 ngancem lanjutin gajah H3 nih. Nah, ini bahaya. Nah, makanya di sini putih benteng S1 dulu guys. Itulah kenapa saya harus menjelaskan ya supaya teman-teman dapat ilmunya juga dari video ini. Kemudian hitam menjaga H6 ya, menjaga gajah ke petak G5. Kemudian putih gajah F4, hitam gajah 6, putih lanjutkan dengan kuda B ke petak C5, mengancam gajah, mengancam pion B7. Kemudian hitam gajah D5 dan kuda makan gajah, dianggap melewatkan taktik. Nah, apa yang seharusnya yang terbaik dilakukan oleh putih di sini? Coba teman-teman hitung. Yes, ada jawaban kuda makan pion B7. Yang seharusnya ketika putih di sini let's say menteri ke petak E7 ya gitu ya, mengancam kuda, maka bisa dilakukan pertukaran kuda dan gajah di petak B6, kemudian mendorong pion E4. Ya. Apabila dia end pasen ya ngancem lagi ya. Apabila makan sini dia dapat gajah sini. Nah, tapi seorang grandmaster juga manusia juga ya. Jadi mungkin dia tidak melihat itu dan dia tidak suka variasi ini, jadi lebih pilih menteri sorry. Jadi dia walaupun sama ya mendapatkan pion, tapi apa bedanya? Nah, kita akan lihat bedanya ya. Dengan mirip-mirip. Ya, jadi kudanya di petak B7 ini kekunci. Beda dengan variasi ketika makan petak B7-nya dulu. Nah, E4 dia pasan, benteng makan pion E3. Kalau hitam makan kuda petak B7 kayak tadi lagi ya, gajah makan D5. Nah, tapi apa yang membuat beda? Sekarang waktunya hitam melangkah, temukan langkah terbaiknya. Yes, ada jawaban kuda B4. Ya, kemudian putih kuda D6. Kuda B4 tujuannya mau ngambil kuda, kuda D6 dilakukan oleh putih, kabur, kemudian hitam, pukul gajah, pukul lagi, dan benteng A ke petak D8 memberikan ikatan pada menteri. Kemudian putih benteng B3, hitam kuda B ke petak D5 dengan tujuan pukul gajah, dapat kuda. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah 5, hitam menteri E6, putih menteri D4. Yes, harusnya di langkah berikutnya hitam udah unggul 1 perwira nih kalau dihitung ya. Nah, tapi Gukes Demaraju tidak menyukai variasi ini, mungkin karena putih cenderung kuat dengan 2 benteng ya. Dia mau ngambil dengan cara yang lain, yaitu dengan cara kuda G4. Jadi dianggap melewatkan taktik, kemudian benteng D1 dan kuda E7, kemudian gajah makan pion G7. Ada langkah menarik yang dimainkan oleh Gukes Demaraju. Tebak langkahnya? Boom, kuda F5, sacrifice the knight, yang kalau dimakan, boom, kuda E3, skakster. Tentu Parham melihat itu ya, dan dia mainkan menteri F4 dan mendapatkan gajah di petak G7. Jadi yang dimau sama Gukes kayak gini ya. Walaupun ini sebenarnya masih seru ya, tidak lebih besar keunggulan dengan benteng makan D6 tadi. Dilanjutkan dengan jalan F5, kemudian putih H3, hitam mainkan langkah kuda E5 kembali. Harusnya lebih bagus kuda petak F6. Kuda ke petak E5 ya. Kalau kuda F6 mengorbankan pion petak H6, apa jawaban hitam? Maka ada jawaban menarik F4. Ya, yang kalau dimakan lagi dengan menteri F4 maka kuda D5 ada ancaman discover attack dari benteng. Kuda E5 kemudian putih, kuda C4, langkah blunder yang jelas langsung disikat oleh Gukes Domaraju. Yang seharusnya di sini ada langkah kayak simple dorong pion A4. Kuda C4, sikat pakai queen, kemudian sikat benteng. Nah, Parham Solo memang coba bermain dengan taktik ya. Di babak sebelumnya dia remis melawan Magnus Carlsen, mungkin pede dengan taktik ini. Tapi Gukes Domaraju mainkan benteng D1, hitam benteng ke petak B3, putih mainkan menteri F1. Kalau kalian lihat di sini, melihat ya, sekilas kita coba pause dulu. Wah, putih bukannya punya ancaman bahaya tuh bang, kayak misalnya benteng ke petak G6 gini. Nah, salah nggak nih? Nah, maka akan kalah putih dengan taktik ini dengan menteri F1, raja harus ke petak F3, benteng D3. Apabila raja ke petak F4, maka menteri F2, skakmat. Apabila raja ke petak, ya nggak bisa lagi. Menteri ke petak E3 harus jadi jawaban. Jadi benteng G6 nggak bisa guys. Ya, kalau dia memilih benteng B8, raja 7, benteng B7, nah ada jawaban menteri C6.
Jadi benteng B3 dimainkan, kemudian Menteri F1, Raja ke petak F3. Bagaimana hitam melanjutkan perburuan Raja Putih? Yes, Kak Menteri F1, Raja ke petak F4, dan boom, benteng D5 menyerah putih. Karena jika dilanjutkan, contohnya mungkin Menteri kabur ke petak E3, maka ada kuda H5 skakmat. Kemana lagi guys? Menteri ke petak B8, Raja ke petak H7. Kemana lagi ya? Ada ancaman kuda H5, ada ancaman Menteri ke petak E4. Ada dua ancaman. Dan akurasi di game ini memang 94,1% buat Gukes Domaraju, sementara putihnya 87,3%. Dengan kemenangan solid untuk India 3,5 melawan Iran. Gila. Dominasi yang sangat kuat dari India yang dikapteni oleh Narayanan Srinath ya. Dan ini adalah risetnya. Sementara teman-teman, standingnya India dengan poinnya, poin regunya 16 poin. Diikuti Uzbekistan. Uzbekistan mendapatkan kejutan sengatan dari tim Vietnam di babak sebelumnya kalah. Kemudian tim Hongari dengan bermainnya kembali legenda catur mereka yaitu Peter Leko dan kembalinya Rapot Richard memberikan kekuatan buat Hongari. Cina sementara tertahan keempat bersama dengan United States of America, bersama dengan tim USA, Iran, Ukraina, dan Vietnam lah jelas. Jadi tim ASEAN terkuat. Kalau kita bicara India kemana? Indonesia. Kita coba cari ke bawah. Ya, Singapura di atas kita. 64. Ya, lagi-lagi kalau ditanya, nih Indonesia peringkat 93 ya, bahkan di bawah Thailand secara match point-nya. Ya, banyak pecatur top Indonesia yang tidak mengikuti ajang Olimpiade ini karena saya udah bilang di beberapa video sebelumnya karena bentrok dengan Pekan Olahraga Nasional ya, Olimpiade Nasional yang ya secara ekonomi bonusnya lebih besar, teman-teman. Jadi banyak yang mengikuti ajang PON ini. Dan PON sudah kelar, DKI juara umum, nanti aku recap videonya dan alhamdulillah RL Chas mendapatkan 2 medali emas, guys. Oke, ini hasilnya dari babak ke-8. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, share, komen, dan subscribe, teman-teman.